Shalom saudara-saudara semua, perkenalkan nama saya Jonathan Ziglar Tabea akan menjelaskan tentang materi penginjilan Evangelism Explosion. Yang pertama adalah anugerah. Surga atau hidup kekal merupakan anugerah dari Allah. Roma 6 ayat 23b. Surga tidak didapat dari usaha maupun upah. Efesus 2 ayat 8 sampai ke 9. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi hadiah. Jadi yang pertama, saya mempunyai sebuah brush pen. Saya memberi Anda brush pen ini, tapi Anda harus membayar saya. Itu merupakan bukan hadiah. Yang kedua, saya memberi brush pen ini, namun Anda perlu mengerjakan apa yang saya bicarakan. Itu namanya upah, bukan hadiah. Namun, jika saya memberikan brush pen ini kepada Anda dan Anda tidak perlu membayarnya, itu merupakan hadiah. Jadi, surga itu adalah hadiah. Meskipun hadiah, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Namun, ada yang menghalangi kita untuk mendapatkan anugerah tersebut. Yang menghalangi kita dari anugerah adalah dosa. Dosa merupakan tindakan atau pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, termasuk pencurian, pembunuhan, perzinahan, bahkan ketidakpedulian terhadap Allah merupakan dosa. Contohnya, seperti kita tidak berdoa, tidak pergi ke gereja untuk beribadah, itu merupakan suatu ketidakpedulian terhadap Allah. Ilustrasi menggunakan dosa. Contohnya, kita membuat dosa dalam satu hari, 3 dosa dalam satu hari. Dalam 30 hari, kita mendapatkan 90 dosa. 90 dosa dikalikan 12, kita bisa membuat dosa sebanyak 80.000. Apakah dengan dosa sebanyak itu kita bisa masuk ke surga? Tentu tidak. Namun, masih banyak orang yang menggunakan statement, yaitu jika saya berbuat dosa sebanyak-banyaknya, maka saya harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jadi, untuk membatas statement ini, saya menggunakan ilustrasi. Contohnya adalah saya membuat telur dadar. Saya membutuhkan 10 telur. Saya memecahkannya dengan salah satu. Saya membuat 9 telur dengan sempurna. Namun satunya tidak berhasil, melainkan busuk. Saya menuangkan itu ke dalam mangkok tersebut. Apakah telur itu layak disajikan? Tentu tidak, karena sudah tercemari dengan telur busuk tersebut. Maka dengan hal ini kita telah membantah statement tersebut. Begitu pula dengan surga. Apabila kita sudah melakukan satu dosa, maka kita tidak layak untuk masuk surga di hadapan Tuhan dan Allah. Jadi, usaha manusia adalah mustahil. Tentu kita harus melihat cara yang berbeda. Mari kita lihat cara dari Allah. Yang ketiga, iman. Anugerah ataupun hidup kekal hanya bisa diterima dengan iman. Iman itu ibarat kunci. Kunci untuk membuka pintu yang sama saja dengan surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Namun, ada iman yang tidak menyelamatkan. Jadi, iman yang tidak menyelamatkan ada 3. Yang pertama, iman yang melompat ke dalam gelap. Artinya, kita sudah mempercayai, namun kita tidak tahu siapa yang kita percayai. Contohnya, apabila seseorang yang kita percayai, namun kita tidak mengenalnya, menyuruh kita untuk melompat dari jurang, itu merupakan iman
melompat ke dalam gelap. Lalu yang kedua, iman yang berdasarkan akal saja. Iman yang berdasarkan akal saja yaitu kita tahu fakta dan sejarah tentang Yesus Kristus. Namun, kita tidak menerimanya sebagai juru selamat, sehingga kita tidak akan mendapatkan hidup kekal. Yang ketiga, iman yang sementara. Iman yang sementara adalah iman yang dimana kita cuma mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang sementara. Contohnya di saat kita lemah. Memang di saat kita lemah, kita memerlukan Tuhan. Kita perlu berserah dengan Tuhan. Tetapi ironisnya, kita hanya berserah terhadap Tuhan di saat kita lemah saja. Saat kita kuat, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup kekal. Nah, setelah saya menjelaskan tentang iman yang tidak menyelamatkan, saya akan menjelaskan tentang iman yang menyelamatkan. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah iman yang dimana kita menerima Yesus sebagai juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita melihat ilustrasi dari Mr. Blondin. Mr. Blondin merupakan pemain akrobat yang dimana ia bisa berjalan dengan tali. Dia berjalan di atas tali tersebut dengan seorang diri. Bahkan dia pernah mendorong gerobak di atas tali tersebut. Penonton sudah percaya dengan dia bisa melakukan hal tersebut. Setelah itu, Mr. Blondin bertanya, apakah ada yang berani untuk menaiki gerobak tersebut? Dan penonton tersebut diam. Tidak ada yang percaya dengan Mr. Blondin. Namun, anak kandungnya percaya dengan dia. Di saat menaiki gerobak, anak tersebut selamat. Jadi, iman yang menyelamatkan itu adalah di mana kita bisa berserah penuh terhadap Tuhan, yaitu Yesus juru selamat untuk memperoleh hidup kekal dan surga. Terima kasih telah mendengarkan video dari saya. Saya Jonathan Zigaro Tapea, pamit undur diri. Salam.